Shalom, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Oktober 2025, yang sama dalam firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang memerincing. Ayat yang 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Jumat tanggal 31 Oktober 2005, di 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang memerincing. Jadi sekalipun kita punya bahasa malaikat, ya, bahasa roh, tetapi kalau tidak ada kasih, ya percuma. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Dan yang paling besar ialah kasih. Ya. Dan inilah firman Tuhan yang mengajarkan kita. Dan kita harus banyak belajar membaca firman Tuhan, supaya kita paham dan kita mengerti di akhir zaman ini. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi walaupun kita punya iman yang kuat memindahkan gunung, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, percuma, tidak ada gunanya, ya, sia-sia. Ya. Jadi kasih itu harus dilakukan. Ya. Beri maka kamu akan diberi. Ya. Dan berdoa, mengucap syukur di dalam segala hal. Ya. Ayat yang 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit tidak ada faedahnya bagiku. Jadi walaupun tubuh kita dibakar, ya, kalau tidak ada kasih, ya percuma. Ya, percuma. Jadi kasih itu nomor satu sebenarnya. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi bukan cuma hanya bicara, tapi perbuatan juga dilakukan supaya seimbang. Ya. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita, Dia mengajar kita supaya kita paham dan kita mengerti apa maunya Tuhan, ya, di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ayat yang 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ya, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya. Jadi kita juga jangan sombong. Kalau Tuhan menggalakan hati kita untuk mengasihi, berbagi kasih, kita jangan sombong. Ya, rendah hati. Ya. Jadi kita mengikuti apa maunya Tuhan. Ya, di hidup kita sehari-hari. Ya. Jadi kalau Matius 6 ayat 33, tetap cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita cari Tuhan dulu, baru yang lain akan datang. Ya, Tuhan mengasihi kita. 1 Korintus 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi yang paling besar ialah kasih. Ya, luar biasa firman Tuhan mengajari kita semua. Ya. Jadi kita hidup itu harus benar-benar. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Lakukan. Matius 22 ayat 38-40. Itulah hukum yang utama dan yang terutama.
Jadi kita harus melakukan hukum kasih. Hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih mematakan segalanya. Kuasa maut. Makanya Tuhan Yesus mati di buku kota untuk apa? Kasihnya yang begitu besar itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kasih sudah mematakan semuanya, hukum dosa. Ya. Jadi Musa membuat hukum, Tuhan Yesus membuat kasih karunia. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita harus mengerti apa maunya Tuhan, tanya Tuhan itu. Ya. Jadi ada serangan-serangan roh-roh jahat, kita udah paham semua itu. Karena di dalam diri kita ada roh Allah lebih besar, 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. Roh yang dalam dirimu lebih besar daripada roh Allah. Roh Allah. Ya, itu kuncinya. Jadi kita dapat serangan, kita langsung paham itu. Roh penolakan, roh penerimaan, kita langsung paham. Karena Tuhan di dalam diri kita. Ya, Roh Kudus itu. Ya, terikatlah dengan Roh Tuhan. Kalau masalah mereka Tuhan atur pelayanannya dulu, menjadi pelaku firman-Nya dulu. Bukan hanya baca Alkitab atau bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman. Kemudian kasih ini yang paling utama. 1 Korintus 13 dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini. Jumat tanggal 31 Oktober 2025 di 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.